Bab 6319. Setelah mendengar tebakan Maria, Charlie memikirkannya dan berkata, "Saya selalu merasa bahwa Warriors dan cepat atau lambat akan menyadari bahwa perusahaan pengangkutlah yang mengungkap setiap tindakan mereka. Saya hanya memikirkan itu sebelum mereka menyadari celah ini. Kami dapat memanfaatkan informasi dan intelijen yang diberikan kepada kami melalui celah ini sebanyak mungkin. Tapi aku tidak menyangka mereka akan memasuki masa tidak aktif setelah 3 dari 4 rel mati. Mereka sekarang berurusan dengan perusahaan. Saya pikir mereka harus meninjau serangkaian situasi pada saat itu selama periode ini dan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini." Setelah itu, Charlie mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Tapi masalah ini sungguh aneh. Setelah menyadari bahwa ada masalah, mereka dapat terus mempertahankan pasukannya di tempatnya. Atau bahkan berpura-pura berada dalam kegelapan. Menjualnya, seperti yang kamu katakan, sepertinya tidak perlu." Maria berkata, "Saya tidak bisa menebak apa niat mereka saat ini. Tetapi menurut saya kita tetap tidak boleh lengah terhadap perusahaan ini. Kita harus terus mengawasi setiap pergerakan pesawat dan pesawatnya." "Baik." Charlie mengangguk dan berkata, "Kami tidak memiliki banyak petunjuk saat ini. Perusahaan pelayaran ini adalah yang paling berharga. Seandainya mereka mengalami transfer personel dan material yang tidak dapat dihindari selama masa tidak aktif mereka, kemungkinan besar mereka akan menemukan cara untuk membersihkan perusahaan ini. Ubah tampilannya dan terus gunakan. Mari kita terus memperhatikan." Maria berkata dengan sedikit khawatir, "Saya juga takut mereka akan menggunakan perusahaan ini sebagai umpan. Seperti yang baru saja Anda katakan, jika mereka meninjau semuanya dan menyadari bahwa maskapai penerbangan adalah sebuah celah. Kalau begitu, mereka mungkin tidak benar-benar ingin mengisi celah tersebut. Ada juga kemungkinan tertentu bahwa mereka ingin menggunakan celah ini. Gunakan itu sebagai umpan untuk memancingmu keluar dari kegelapan. Bawa dia keluar ke suatu tempat." Charlie merenung sejenak, mengangguk, dan berkata, "Kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan. Orang yang paling ingin ditemukan Victoria saat ini mungkin bukan kamu, tapi aku." Maria terkekeh dan berkata, "Saya tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Saya telah melarikan diri selama lebih dari 300 tahun. Yang sebenarnya dia inginkan adalah cincin yang ditinggalkan ayahku untukku. Jika saya memberikannya kepadanya, atau meninggalkan cincin itu di suatu tempat, dia dapat menemukannya dalam 300 tahun terakhir. Dia pasti tidak akan repot-repot memburuku. Sekarang Tuan Muda merupakan ancaman terbesar baginya. Jadi dia tentu saja paling ingin mencari tahu tentangmu." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Berapa banyak tempat yang kamu lari untuk menghindarinya? Jika kamu menginginkan seluruh dunia, mengapa tidak serahkan saja cincin itu padanya dan berikan dirimu kehidupan yang stabil?" Ekspresi Maria yang terpancar di wajah gadis itu tiba-tiba menjadi tegas. Dan dia berkata dengan suara nyaring, "Karena aku ingat dengan jelas bahwa bukan hanya dia yang memburuku, tapi juga pembunuh ayahku. Saya tahu bahwa kemampuan saya rendah dan tidak mungkin saya membunuhnya untuk membalaskan dendam ayah saya. Tapi saya tahu rahasia di dalam ring mungkin terkait dengan apakah Victoria bisa hidup 500 tahun lagi. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhnya, saya pasti tidak akan membiarkan dia hidup 500 tahun lagi. Oleh karena itu, meskipun aku mati, aku tidak bisa membiarkan dia mendapatkan cincin itu." Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, "Nona Lynn, jangan khawatir. Aku pasti akan membunuh Victoria dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam ayahmu dan orang tuaku." Maria berkata dengan serius, "Tuan Muda, ingat. Dalam menghadapi balas dendam, keselamatan selalu menjadi prioritas utama. Victoria telah hidup selama 400 tahun. Dilihat dari masa hidup Tuan Muda di masa depan, hidupnya telah berakhir. Tidak masalah apakah kamu membunuhnya atau tidak. Dalam beberapa dekade, dia akan mulai menua dan menjadi lemah. Dan akhirnya mati sendirian dan tidak rela pada saat kematiannya. Jika tidak terjadi hal tak terduga pada saya akan menjadi tua dan lemah pada saat itu. Tapi itu tidak masalah. Selama aku bisa hidup lebih lama dari dia, maka pelarian dan pengejaran selama lebih dari 300 tahun ini akan menjadi kemenanganku.
Bab 6320. Setelah itu, Maria menatap Charlie dengan mata cerah, dan berkata dengan prihatin. Jadi, Tuan Muda, hari ini Warriors dan telah menyadari celah yang ada di perusahaan. Jadi, kamu harus berhati-hati dalam menghadapi Warriors dan di masa depan. Jika ada petunjuk di balik perusahaan ini, Anda tidak boleh bertindak sendiri. Dan kamu harus berdiskusi denganku sebelum mengambil keputusan. Charlie tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Model AI Nordic akan dikirimkan dalam beberapa hari. Pada saat itu, akan digunakan untuk menganalisis semua informasi terkait Warriors dan termasuk perusahaan pelayaran ini. Jika ada orang lain di belakang mereka, saya yakin operasi lain apapun tidak akan bisa lepas dari kekuatan komputasi AI. Jika ada konspirasi, kami dapat mengambil kesempatan ini untuk menggunakannya untuk melawan mereka. Maria bertanya dengan tergesa-gesa, Tuan Muda, model AI akan segera dikirimkan. Apakah kamu berencana pergi ke Eropa Utara? Charlie mengangguk, saya punya ide ini. Bagaimanapun, model AI ini sangat penting. Ini bukan hanya untuk Warriors dan, tapi juga untuk Changying Otomobil. Jadi aku ingin pergi dan melihatnya sendiri. Maria bertanya dengan penuh harap, bolehkah saya pergi bersamamu? Charlie bertanya dengan heran, kamu ingin pergi ke Eropa Utara? Saya bersedia. Maria mengangguk dengan berat dan berkata, saya juga ingin melihat teknologi modern yang mutakhir ini. Lagi pula, saya sudah cukup lama tinggal di Eropa Utara. Sebenarnya, aku cukup menyukai tempat itu. Alangkah baiknya jika saya bisa kembali dan melihatnya. Saat dia berbicara, Maria berkata dengan sedikit depresi. Meskipun saya sudah lama tidak tinggal di Zijin Villa, saya memang sedikit tertekan. Dulu, saya bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Tapi aku belum pernah bersembunyi di tempat seperti ini. Selain beberapa kamar, hanya ada halaman. Ini tidak sebaik saat saya berada di Eropa Utara. Setidaknya aku punya peternakan. Charlie mungkin bisa memahami depresi Maria. Dia telah berkeliling dunia selama ratusan tahun. Meskipun dia sering kali dalam keadaan berantakan. Dia telah melihat langit dan lautan yang luas. Sungguh menyiksa baginya untuk tinggal di tempat di puncak gunung seperti itu. Charlie awalnya berencana pergi ke Eropa Utara sendirian kali ini. Setelah seluruh rangkaian model dikirimkan ke Helena, dia akan membiarkan paman keduanya membawa tim teknis terkait dari keluargaan dan inspektur Duncan untuk menerimanya secara resmi. Pada saat itu, meskipun model AI diterapkan di Eropa Utara, setelah menerimanya, tim praktik dapat dengan mudah melakukan panggilan bahkan di Tiongkok. Karena Maria juga ingin keluar dan bersantai, mengapa tidak mengajaknya bersamanya? Meskipun identitas Maria sensitif, dia sekarang memiliki identitas baru. Dan pergi ke Eropa Utara tidak seperti pergi ke negara lain. Helena adalah Ratu Eropa Utara. Meski kekuatan keluarga kerajaan telah banyak melemah. Dengan kemudahan diplomatik khusus, pergi ke Eropa Utara untuk menemuinya bahkan dapat menghindari prosedur masuk di Bea Cukai Eropa Utara. Dengan cara ini, Maria akan lebih aman pergi ke Eropa Utara. Tepat ketika Charlie hampir mengambil keputusan, Maria melihat bahwa dia tidak mengatakan apapun. Dia merasa sedikit khawatir dan bertanya dengan gugup. Tuan Muda, apakah Anda mengkhawatirkan keselamatan saya? Atau apakah kamu takut aku akan menimbulkan masalah bagimu jika aku pergi bersamamu? Charlie tersenyum dan berkata, aku tidak takut kamu membuat masalah. Tapi saya benar-benar khawatir tentang keselamatan. Tetapi menurut saya ini seharusnya mudah untuk diselesaikan. Bagaimana kalau begini, aku akan mengaturnya dan memberitahumu sehari sebelum keberangkatan. Melihat Charlie setuju untuk membawanya ke Eropa Utara, Maria langsung merasa sangat senang dan berkata, besar, terima kasih, Tuan Muda. Saya menantikan pemberitahuan Anda di sini. Bab 6321. Jenny Hawkins tidak sabar untuk mengirimkan cryptocurrency senilai $1 miliar dalam beberapa jam. Tidak salah untuk mengatakan bahwa dia tidak sabar. Dia telah menangani banyak pembayaran keluarga dalam hidupnya. Dan dia tidak pernah begitu senang membayar uang seperti hari ini. Ini terutama karena janji Howard padanya berhasil.
menghadapi para reporter yang mengikuti dari dekat dan memotret wajahnya dengan banyak kamera. Jenny sangat bersemangat dan gembira. Dia sepertinya telah melihat dirinya menjadi istri dan ibu yang paling dihormati dan dicintai. Howard memenuhi janjinya, dan sepenuhnya menunjukkan keahlian keluarga Rothschild dalam memanipulasi opini publik. Saat Jenny mengirimkan mata uang kripto senilai $1 miliar, beberapa media besar memberitakan secara intensif dan detail mengenai kasus penculikan yang sangat besar ini. Begitu berita itu disiarkan, hal ini menimbulkan sensasi besar di seluruh Amerika Serikat. Awalnya masyarakat dikejutkan dengan parahnya kasus penculikan tersebut. Namun media segera membawakan ritme tersebut kepada Jenny. Jadi orang-orang semakin kaget dengan Jenny, seorang wanita tua yang kuat. Untuk sementara waktu, kisah Jenny menyelamatkan suami dan putranya menjadi populer di seluruh negeri. Dan ketenangan, kegigihan, dan tekad Jenny untuk melakukan segalanya demi keluarganya di depan kamera memang mendapat pujian luas dari masyarakat awam. Ketika Charlie menerima kabar bahwa $1 miliar AS telah tiba, dia sedang dalam perjalanan ke Classic Mansion. Steve mengadakan jamuan makan di Classic Mansion dan ingin mengundangnya makan malam sebelum berangkat. Jadi Charlie pergi ke Antique Street dan menelepon Peter. Siapa yang mengawasi toko? Meminta Peter untuk menghadiri makan malam Steve tidak lebih dari mengambil kesempatan untuk memacu Steve. Charlie memiliki pemahaman menyeluruh tentang karakter umum keluarga Rothschild. Singkatnya, hanya ada beberapa poin. Mereka semua egois, kejam, dan tidak memiliki semangat kontrak yang sejati. Poin pertama dan terpenting adalah semangat kontraknya tidak kuat. Dan mereka sangat berstandar ganda. Secara umum, jika kontrak tersebut bermanfaat bagi mereka, semangat kontrak mereka akan sangat kuat. Sekalipun pihak lain sudah miskin, atau malah hendak dikuburkan, uang yang terhutang kepada mereka tidak boleh dikurangi. Termasuk pokok dan bunga. Tetapi jika akad itu tidak bermanfaat bagi mereka, kemudian mereka pasti akan berpikir tentang bagaimana menghindari penghormatan terhadap kontrak sebanyak mungkin. Dan bahkan mencari cara untuk membatalkan kontrak. Dari pengalaman Charlie menangani mereka, baik Howard atau Steve, semangat kontraknya hampir persis sama. Jadi dia harus memanfaatkan kesempatan ini dan terus memacu Steve untuk memastikan dia tidak berani bertindak gegabah setelah kembali ke Amerika. Saat Charlie dan Peter memasuki kotak bersama-sama, Steve, yang sudah lama menunggu di dalam kotak, sedikit terkejut. Tapi segera mengerti maksud Charlie. Jadi dia buru-buru berdiri dan berkata dengan hormat, "Ten, Wade, Tuan Zhou, silakan duduk." Charlie mengangguk dan berkata kepada Peter dengan sangat sopan, "Paman, silakan pergi dulu." Peter tersenyum dan memberi isyarat. Kemudian, dia menemukan tempat duduk di dekatnya dan duduk, dan Charlie duduk di sebelahnya. Steve bertanya kepadanya dengan prihatin saat ini. "Ten, Wade, apakah keluarga Hawkins sudah membayar uangnya?" "Sejujurnya, saya selalu khawatir mereka merasa efektivitas biaya dalam pembayarannya tidak tinggi. Dan mereka tidak akan mau membayar uang ini. Itu juga merupakan kerugian bagimu." Charlie tersenyum dan berkata, "Lihat apa yang kamu katakan, Steve. Apakah menurutmu aku benar-benar peduli dengan uang mereka? Alasan mengapa saya meminta uang kepada mereka tidak lebih dari bekerja sama dengan Anda untuk mengadakan pertunjukan. Kamu sudah lama berada di sini dan belum menemukannya. Pasti akan memalukan jika sampai terungkap. Terlebih lagi, Anda tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Saya membawa mereka ke laut lepas untuk merekam video. Dan kemudian meminta uang tebusan yang besar kepada keluarga mereka. Bukankah ini cara sempurna untuk menghilangkan kekhawatiranmu? Jadi kamu bisa terbang kembali ke Amerika malam ini. Dan tidak perlu khawatir ada orang yang mengejekmu karena ketidakmampuanmu." Bab 6322. Ketika Steve mendengar ini, dia meratap dalam hatinya. Ini sudah berakhir. Ini semua salahku karena terlalu banyak bicara. Sekarang Charlie melimpahkan semua bantuannya padaku. Jika keluarga Hawkins tidak memberinya $1 miliar AS, dia tidak akan memintaku untuk itu, kan? Jika dia memintaku, aku harus memberikannya. Lalu bagaimana jika dia tidak memintaku?
Haruskah aku memberikannya padanya atau tidak? Saya tidak memberikannya padanya. Meski bisa dimengerti, Charlie sudah banyak bicara. Jika aku tidak memberikannya, dia pasti akan mengira aku bodoh. Tetapi jika saya berinisiatif memberikannya kepadanya, itu akan menjadi $1 miliar AS. Sialan, aku bukan kepala keluarga sekarang. Jika saya membayarnya sendiri, memberi dia begitu banyak uang di sakunya akan menyakitinya setidaknya selama 1 tahun penuh. Melihat Steve tidak berbicara, Charlie sengaja tersenyum dan bertanya, "Ada apa, Steve? Saat membicarakan apakah Hawkins akan memberimu uang, kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu takut aku akan meminta uang padamu?" Steve segera mendengar arti kata-kata Charlie dan berpikir, "Takut kamu akan memintanya padaku. Jadi kamu bisa memintanya padaku jika aku tidak memberikannya padamu." Saya bertanya, "Mengapa kamu begitu percaya diri? Anda cukup meminta $1 miliar AS kepada mereka dan jangan mengembalikan ayah dan anak tersebut kepada mereka. Jika mereka memikirkannya dengan hati-hati, mereka mungkin tidak akan memberikan uangnya. Anda menggunakan saya sebagai cadangan. Jika Hawkins tidak membayar, maka saya harus membayar." Memikirkan hal ini, dia berkata dengan depresi, "Bagaimana mungkin? Menyeberang. Aku hanya khawatir orang-orang di keluarga Hawkins tidak tahu apa-apa dan akan membuatmu tidak bahagia." Charlie melambaikan tangannya, "Tidak masalah. Bukankah itu hanya $1 miliar AS? Keluarkan pil dan kikis busanya, dan uangnya akan datang." Ketika Steve mendengar kata pil, dia terkejut dan berkata cepat, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Jika orang-orang dari Hawkins itu tidak berperilaku baik, saya akan memberi mereka uang. Bukankah itu hanya $1 miliar AS? Saya pasti tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian apapun." Charlie tertawa dan berkata, "Oh, betapa memalukannya ini, Steve. Meskipun kamu berhubungan dengan mereka, kalian adalah saudara jauh, lagi pula, tidak perlu membayar untuk mereka." Steve buru-buru berkata, "Tidak apa-apa, Tuan Wade, jangan sopan padaku. Saya hanya punya satu tujuan sekarang, dan saya tidak bisa merugikan kepentingan Anda dengan cara apapun." Ada kalimat lain yang tidak diucapkan Steve. Yang dia pikirkan adalah setelah membayar $1 miliar AS, Charlie bisa mengikis bubuk pil untuk dirinya sendiri. Dan uangnya akan sepadan. Charlie hendak berbicara ketika ponselnya tiba-tiba menerima pesan. Dia membukanya dan melihat bahwa itu dikirim oleh Yusuf. Memberitahunya bahwa cryptocurrency senilai $1 miliar AS telah diterima. Charlie meletakkan teleponnya dan berkata kepada Steve sambil tersenyum, "Steve, kamu memang teman yang sangat setia. Tetapi mereka baru saja membayar uangnya. Saya baru saja menerima kabar bahwa uang muka telah diterima. Masalah ini telah berakhir dengan sempurna." Steve merasa kecewa ketika mendengar ini dan berpikir, "Sial, kesempatan yang bagus. Sayang sekali." Tepat setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menerima pesan dari BBC di teleponnya. Judul dorongan itu adalah, "Di balik uang tebusan yang mengejutkan sebesar $1 miliar, Nyonya Hawkins yang mengagumkan."